Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sekar Kencana Cahandingati. Di sini saya ingin mempresentasikan sedikit mengenai hasil kerja saya tentang soal yang telah diberikan pada kolom pengerjaan soal UTS. Nah, di sini ada dua soal yang akan saya presentasikan dan juga nanti akan saya praktekkan di video setelah penjelasan presentasi ini. Yang pertama yaitu di soal nomor 2. Soalnya berkata seperti ini. Terdapat 15 orang anak yang berada pada PAUD. Kemudian kamu diminta oleh tim guru untuk melatih anak tersebut untuk meningkatkan aktivitas fisik mereka saat di sekolah. Goals yang akan ditetapkan adalah sesuai dengan perkembangan motorik kasar anak, yaitu usia 4 sampai dengan 5 tahun, yaitu perkembangan melompat, meloncat, dan juga berlari. Instruksinya, buatlah desain program latihan untuk anak dengan goal setting seperti itu. Tetapkan juga dosisnya. Nah, di sini saya langsung jawab saja. Di sini saya menetapkan program latihan beserta dosisnya berdasarkan jurnal yang telah saya cari. Nanti untuk link jurnalnya juga saya akan cantumkan. Yang pertama untuk stimulasi atau melatih aktivitas fisik terkait berlari. Di sini saya memberikan permainan atau program latihan bernama permainan menempel burung pada pohon. Nah, di sini anak diminta untuk berlari dari titik start awal, kemudian menuju ke pohon yang ada di depannya dengan membawa stiker atau membawa kertas berbentuk burung. Nah, yang nantinya kita instruksikan untuk anak berlari ke arah depan menuju pohon dan menempelkan burung itu ke pohon yang telah kita tandain atau telah kita tuju di situ. Nah, nanti di situ anak diminta untuk berlari, menempel, kemudian kembali lagi ke titik awal, mengambil burung, mengambil stiker burung lagi, kemudian berlari lagi, menempel, dan berlari lagi kembali dan mengambil stiker burung lagi, kemudian menempel ke pohon lagi, dan hal itu bisa diulangi selama beberapa kali. Di sini untuk dosis latihannya per sesinya yaitu 30 menit dengan penjabaran 20 dengan breakdown yaitu 2 menit untuk perkenalan dan juga instruksi kepada anak, 25 menit untuk permainan, kemudian 3 menit untuk evaluasi permainan. Nah, untuk program latihan ini bisa dilakukan sebanyak 1 minggu sekali pada anak. Itu untuk program latihan meningkatkan atau melatih stimulasi untuk berlari pada anak. Kemudian untuk melatih melompat dan juga meloncat pada anak, di sini saya mensadur dari buku perkembangan motorik kasar. Di sini ada program latihan untuk melompat dan juga meloncat, yaitu anak diminta untuk mengangkat badannya ke atas melewati tali yang nanti sudah tersedia dengan ketinggian 30 cm, 40 cm, dan juga 50 cm. Di sini ada arah lompatannya. Yang pertama arah melompat ke arah vertikal atau ke atas. Kemudian yang kedua yaitu arah melompat ke horizontal atau nanti melompatnya ke depan, melompatin tali. Nanti di sini ada tersedia tali, kemudian anak nanti disuruh melompat ke arah vertikal seperti ini, jadi ke atas, kemudian melompati talinya, itu yang vertikal. Kemudian yang horizontal nanti di sini ada tali, kemudian anak diminta untuk melompatnya tapi lebih ke arah depan, jadi melompat ke arah depan, ke horizontal seperti itu. Nanti untuk praktiknya videonya saya akan cantumkan dan juga gambarnya juga. Oke, terima kasih. Dilihat videonya di next video setelah ini.
Baik, berlanjut ke soal yang kelima, yaitu soal kelima ini berisi tentang lakukan penanganan awal cedera atlet basket saat bertanding di lapangan. Nah, penanganan cedera awal pada atlet basket di sini saya memilih untuk penanganan awal cedera sprain ankle, mengingat bahwasanya sprain ankle merupakan three common injury yang sering terjadi pada atlet basket atau saat bermain basket. Nah, di sini cedera ankle-nya itu sprain ankle. Hal yang bisa kita lakukan untuk penanganan awal pada sprain ankle di sini yaitu kita bisa menerapkan protokol RICE, yaitu rest, ice, compression, dan elevation yang dilakukan 2 hingga 3 hari pertama selama 10 hingga 15 menit. Kemudian setelah dilakukan RICE berupa rest, kita istirahatkan, kemudian ice, kita berikan es, kemudian compression atau kita balut, kemudian elevation atau kita tinggikan daerah yang mengalami cedera tersebut dengan harapan bisa melancarkan sirkulasi peredaran darah pada daerah cedera tersebut. Nah, kemudian ketika sudah diberikan RICE selama 2 hingga 3 hari pertama, kita bisa juga berikan imobilisasi pada daerah yang mengalami cedera. Untuk cedera ankle derajat 1 tidak perlu melakukan imobilisasi. Kemudian untuk cedera ankle derajat 2 itu perlu untuk dilakukan dengan menggunakan perban elastis dan sebuah splint ankle. Jadi untuk derajat 2 splint ankle kita bisa menggunakan perban yang elastis untuk membebatnya atau compressionnya. Kemudian untuk derajat 3 ini kita bisa anjurkan kepada atlet untuk menggunakan ankle rigid support dan juga plaster cast kurang lebih selama 1 minggu. Kita bisa menggunakan perban yang rigid pada ankle untuk derajat 3. Kemudian setelah melakukan RICE dan juga imobilisasi, kita juga bisa melakukan tindakan rehabilitasi untuk penanganan selanjutnya, yaitu kita bisa memberikan gerakan foot circles, kemudian peregangan tendon ringan, kemudian kita bisa memberikan dorsofleksi, kemudian inversi, eversi, exercise. Kemudian kita juga bisa berikan stimulasi atau latihan berupa mengambil kelereng dengan jari-jari kaki. Kemudian kita bisa berikan juga toe circling kepada atletnya. Hal ini bisa dilakukan dengan dosis selama 3-6 minggu. Dengan repetisi kita bisa melakukannya 3 hingga 5 kali per sesinya. Nah, per sesinya kita bisa lakukan selama 10 hingga 15 menit atau semampunya atlet tersebut. Sekian penjelasan dari saya untuk soal nomor 2 dan juga soal nomor 5. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih juga kepada Bu Almas dan juga Bu Wari selaku dosen pengampu mata kuliah fisiopedi. Terima kasih, selamat pagi, mohon maaf juga jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.